Coba deh kamu pikirin baik-baik seberapa kenal kamu sama pasangan kamu. Gimana kalau misalnya nih, misalkan pasangan kamu udah nggak ada, udah tidak bernyawa gitu ya. Terus kamu baru tahu ternyata pasangan kamu itu menyimpan rahasia dari kamu. Kira-kira apa sih yang bakal kamu lakuin? Di video kali ini aku bakalan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Night House. Ini mungkin film yang gak begitu banyak orang obrolin, tapi menurut aku ini film yang cukup bagus. Semuanya diawalin di sebuah danau. Ya, ada danau yang sangat luas banget, besar banget. Terus di pinggir danau itu ada sebuah rumah. Yang rumah itu tuh didesain dengan cukup thoughtful gitu. Kayak kalau kamu masuk ke dalam rumah itu, kamu bakalan melihat kayak foto-foto pasangan yang sepertinya sih pasangan ini sudah menikah ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari foto-foto yang dipajang di dalam rumah itu, sepertinya si suaminya atau laki-lakinya itu berprofesi sebagai arsitek, karena dia kayak ada foto dia lagi presentase sama karyanya dia, ada juga piagam-piagam yang digantung di dinding yang bertuliskan arsitek gitu ya. Dari sanalah kita tahu kalau si laki-lakinya itu berprofesi sebagai arsitek. Ini kondisinya udah mau maghrib gitu, dan dari luar tuh ada dua orang perempuan yang lagi berjalan menuju ke arah rumah itu. Dua orang perempuan ini menggunakan pakaian serba hitam, kayak seolah-olah mereka itu baru pulang dari pemakaman. Ada salah satu perempuan yang sudah agak tua, bisa kita bilang ibu-ibu kali ya, itu bilang sama perempuan yang lebih muda, "Aku tahu keluarga kamu jauh. Pokoknya kamu kabarin ya kalau ada apa-apa. Harusnya kamu nggak sendirian. Harusnya kamu ditemenin sama teman kamu atau keluarga kamu." Terus si perempuan muda itu bilang, "Aku nggak apa-apa kok, makasih ya." Dan si ibu-ibu itu ngasihin makanan ke perempuan muda ini. Lalu si perempuan muda ini tuh bawa makanannya masuk ke dalam rumah, dan si ibu-ibunya pun pergi pulang gitu ya. Dia sendirian di dalam rumah. Si perempuan muda ini tuh dia terlihat raut wajahnya tuh bener-bener kayak sedih, shock, seperti orang yang baru kehilangan, kayak lagi berduka. Dari sana kita tahu sepertinya si perempuan ini baru saja ditinggalkan oleh pasangannya atau oleh suaminya, si arsitek yang kita lihat di foto itu. Terus si perempuan ini bawa makanannya ke dapur, dia simpen di atas rak dapur. Terus dia diem sejenak, dia bengong, mungkin dia masih shock gitu ya. Dan apa yang dilakukan sama makanannya, dia buang itu makanannya ke dalam tempat sampah, kayak seolah-olah dia udah nggak nafsu makan lagi gitu. Setelah itu si perempuan ini menyalakan musik ya, dari musik playernya dia dengan volume yang bener-bener kayak keras banget, sambil megang gelas berisikan wine. Terus dia kayak minum sedikit, dan dia megang kayak kertas yang bisa kita lihat sepertinya sih itu surat. Kita nggak tahu isinya apa ya, dia cuman kayak ada tatapan kayak sedih, kesel, bingung. Habis itu karena gelas dia udah kosong, udah habis, dia turun ke lantai bawah dan dia mengambil botol wine yang baru. Terus dia tuangin lagi ke gelasnya sambil dia itu nonton video pernikahannya dia sendiri dengan si pria itu. Gak lama dari sana, karena dia udah ngerasa lelah mungkin ya, dia pun ketiduran. Dan kita bisa lihat kalau kasurnya tuh terlalu luas untuk dia tidur sendiri gitu. Dia udah nggak ada pasangan yang nemenin dia tidur lagi. Dia pun ketiduran, tiba-tiba pas dia udah mulai ketiduran, dia kebangun, dia ngedenger ada suara orang yang ngetokin pintu. Dan berdua ini, pintu rumahnya tuh kayak ada kacanya gitu loh. Jadi nggak tahu deh, itu bikin aku ngerasa kayak serem banget gitu loh. Terus pas dia buka pintunya, itu malam-malam ya posisinya, nggak ada orang sama sekali. Tapi pas dia balik badan, ternyata ada bayangan sosok laki-laki. Terus tiba-tiba keesokan harinya dia kaget kebangun karena suara alarm yang bunyinya nyaring banget. Dan dia kebangun di mana? Bukan di kasur, tapi di lantai. Dia nggak inget kenapa dia ada di lantai, tapi dia nggak peduli karena dia udah telat. Jadi dia bikin kopi, dia nyeduh kopi, dia ganti baju, beres-beres, dia pun pergi keluar rumah, dan sepertinya tuh dia pergi kerja gitu. Tapi sebelum dia naik mobil, dia nyadar kalau pintu dari rumah menuju ke danau itu ngebuka. Dan itu entah kenapa bikin dia kesel, bikin dia marah. Tapi pas dia ngedeket mau nutup pintu menuju danaunya itu, dia notice ada jejak kaki guys, kayak kaki basah gitu. Terus karena dia kepo, dia turunlah ke deck gitu ya, yang menuju ke danau. Dia ikutin jejak kakinya, dan kelihatannya jejak kakinya itu keluar dari dalam air, bukan dari dalam perahu. Ngerti gak sih, kayak orang habis berenang tuh naik ke atas kayunya gitu, terus jalan gitu, dan si kakinya yang basah itu meninggalkan jejak. Dan dia heran, siapa yang jalan di sini, karena yang tinggal di situ cuma dia doang, dan juga adalah seorang kakek-kakek yang juga tinggal di situ. Tapi udah cuma mereka berdua doang gitu.
gitu. Itu aneh banget sih. Terus tiba-tiba dia ngedenger ada suara tembakan dan dia bisa ngeliat di langit-langit tuh banyak burung-burung pada berterbangan kayak pada kaget. Terus dia mikir kayak, oh mungkin orang yang lagi berburu kali, oh mungkin si Mel kali, karena Mel itu adalah pria yang tinggal di dekat situ juga yang emang suka berburu gitu loh. Yaudah, akhirnya dia pun karena udah telat, dia cepet-cepet tutup pintu yang menuju ke danau itu, dia naik ke mobil dan dia pun nyetir menuju sekolah. Karena yes, bener banget, ternyata dia adalah seorang guru sekolah. Dia langsung menuju ke aula karena ternyata di sana tuh udah banyak banget, udah mulai bahkan agendanya, yaitu guru-guru tuh kayak lagi pada rapat gitulah di aula. Dia duduk di sebelah sahabatnya dia sendiri, atau kita sebut aja sahabatnya tuh namanya Claire, dan si perempuan ini namanya Beth. Hey Beth, aku nggak tahu kamu masuk hari ini, padahal kamu nggak apa-apa loh kalau kamu nggak masuk hari ini, nggak bakal dimarahin juga, katanya gitu. Ah, nggak apa-apa, ini aku udah mau masukin nilai. Tapi kamu beneran nggak apa-apa, kata Claire. Dia bener-bener kayak peduli gitu loh. Terus Beth jawab, aku nggak apa-apa beneran, aku cuma agak kurang tidur aja sedikit. Setelah beres di aula, Beth pun balik ke kantornya ya, ke ruangan gurunya dia. Terus dia kayak buka laptop, dia browsing kayak browsing rumah, kayak seolah-olah dia tuh mau nyari rumah baru untuk dia tempatin. Terus tiba-tiba dia tuh kayak udah mulai merem-merem gini, udah kayak mulai ngantuk gitu. Tiba-tiba, Mrs. Beth, dia kebangun sama suara ibu-ibu yang masuk ke ruangan dia. Terus pas dia lihat ke laptopnya, yang awalnya dia tuh lagi searching soal rumah, kenapa jadi browsernya tuh searching soal senjata, pistol. Itu tuh aneh banget nggak sih? Terus dia kayak kebangun gitu, hai ibu Beth, maaf ya saya ganggu, tadi saya udah ngetokin tapi nggak dijawab, makanya saya teriak nama ibu. Oh iya, it's okay. Silahkan duduk, ada yang bisa saya bantu bu? Oh iya, saya ibunya Hunter. Oh, Hunter kelas berapa ya bu? Soalnya murid saya banyak yang namanya Hunter. Berapa banyak? Ada 3 orang yang namanya Hunter. Ya ibu, saya yakin kalau ibu sebenarnya tahu kenapa saya ada di sini. Kenapa? Jadi saya ngecek website dan saya ngeliat kalau nilai anak saya Hunter itu C untuk kelas pidato. Oh iya, sebentar ya bu, saya cek dulu. Dia buka laptopnya, dia kayak ngecek nilainya. Oh iya bener bu, Hunter dapat C. Dia waktu itu nggak presentasi. Ya, tapi Hunter bilang katanya ibu bisa memperbaiki nilainya. Oh iya bener-bener saya pernah bilang gitu. Nah masalahnya nih, anak saya Hunter ini datang ke sekolah di hari Kamis. Saya nggak tahu kenapa di hari Kamis itu ibu tidak datang, padahal Hunter datang mengerjakan tugas yang Anda suruh. Oh iya, hari Kamis kemarin saya izin gak masuk karena ada urusan pribadi. Ya ibu, saya ngerti semua orang juga kan punya urusan pribadi ya bu ya. Oke deh bu, gini aja deh bu ya, saya bisa ngasih keringanan untuk Hunter, jadi biar tugasnya itu nanti saya kasih nilai B aja gitu ya. Oh enggak bu, jangan salah sangka, itu bukan yang saya pengen. Jadi ibu maunya apa ya? Excuse me? Jadi apa yang ibu mau? Saya cuma ingin tahu kenapa anak saya Hunter bisa dapat nilai C. Suami saya bunuh diri menembakkan peluru ke kepalanya, dan itulah kenapa saya nggak masuk di hari Kamis. Oh, saya nggak tahu. Ya, karena itu urusan pribadi bu. Dan oh ya, kalau ibu mau tahu, suami saya tuh naik perahu yang ada di danau di sebelah rumah saya. Bawa perahunya ke tengah danau dan ya, boom, bunuh diri tepat di dalam mulutnya. Jadi nilai untuk Hunter anak ibu, saya udah nggak peduli anak ibu nilainya apa. Ibu ingin B? Nih, saya kasih B. Oh, saya minta maaf. Apa? Kurang? Mau A? Oke, nih saya ganti A. Oh, it's okay. B juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Oh, enggak. Makasih ya, Bu. Saya turut berduka cita. Dan si ibu Hunter ini pun pergi meninggalkan ibu guru ini. Setelah pulang kerja, Beth pun parkir di depan rumahnya. Dia turun dari mobil dan dia mengeluarkan kayak kardus-kardus dari dalam mobil. Yang kayaknya sih kardus-kardus ini bakalan dipakai untuk beres-beres di dalam rumah setelah peninggalan suaminya. Tapi pas dilihat lagi, ternyata pintu menuju ke danau itu kebuka lagi guys, padahal tadi pagi tuh udah dia tutup ya kan, kenapa ini ngebuka lagi gitu loh. Tiba-tiba datanglah si Mel ini adalah bapak-bapak yang tinggal juga di sekitaran danau situ, jadi cuman mereka berdua doang tuh yang tinggalan sekitaran situ. Si Mel ini kayak seolah-olah emang udah biasa ngebantu keluarganya Beth ini gitu loh. Terus Mel pun menyapa ya kan ke si Beth, oh ini udah mau hujan tadi makanya aku turun ke danau untuk nutupin perahunya. Oh padahal nggak apa-apa loh. Oh it's okay, aku cuma pengen balas budi aja karena kan kamu sama suami kamu tuh udah baik banget sama aku dan istri aku dulu. Jadi istrinya si Mel ini tuh sama meninggal juga. Jadi si Mel baru ditinggal istrinya, terus sekarang Beth ditinggal suaminya gitu loh. Terus mereka tuh kayak punya hubungan yang baik lah gitu sebagai tetangga, yang kurang lebih rumahnya tuh kayak agak jauh sih sebenarnya, tapi itu bisa dibilang tetangga ya kan. Oh ya, katanya kamu mau buang perahu kamu? It's okay, nggak apa-apa sih. Nanti aku sih rencananya mau ngejual perahu ini sama rumahnya. Oh, rumah kamu mau dijual juga? Ya, kayaknya sih. Oh ya, Mel, kamu pagi ini berburu burung nggak ya? Enggak. Emang kenapa? Aku ngedengar ada suara tembakan pagi ini. Oh enggak, sorry, kamu pasti kurang istirahat. Kamu harus banyak istirahat ya. It's okay. Akhirnya si Beth pun masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah ya beres-beres bentar. Terus Beth pun duduk dan juga menonton video pembuatan rumah itu. Jadi si rumah yang dia tinggalin sekarang itu
itu bener-bener kayak didesain, dibangun, semuanya itu sama suaminya. Literally pakai tangan suaminya, kayak dia ngedesain, terus dia juga kayak ngegergaji, motongin kayu, itu jelas banget gitu di video. Dan suaminya ini namanya adalah Owen. Sebelum aku lanjut, aku mau bikin segmen baru di dalam YouTube aku ya, atau video atau TikTok aku mungkin ya. Jadi aku bakalan menceritakan ulang cerita-cerita yang bisa kamu kirimin di link yang udah aku sediain di description box. Jadi kalau misalnya nih kamu punya cerita, kamu punya pengalaman, kamu punya pengakuan misalkan ya, mau pengakuan apapun, cerita apapun, mau itu horor, percintaan, kebodohan, apapun itu yang pengen kamu ceritain dan pengen aku share ulang di video terbaru aku, kamu bisa isi di description box di bawah. Kalau misalnya kamu kayak malu sama identitas kamu, aku nggak bakal sebutin ya kalau kamu nggak pengen aku nyebutin identitas kamu, dan juga aku juga nggak bakal tahu sih pengirimnya dari siapa. Oke, pokoknya kamu isi aja ya di link yang udah aku sediain di description box. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah itu si Beth pun kayak nyiapin kardus-kardus yang udah dia siapin, terus dia mulai masukin barang-barangnya Owen ke dalam kardus ini. Beth ini kelihatannya lebih kayak ya sedih ditinggal suami, ya juga kayak marah gitu loh, karena kan ternyata suaminya bunuh diri ya, kayak kok bisa sih suaminya setega itu sama dia, ninggalin dia kayak gitu ya kan. Jadi Beth pun kayak ngeberesin barang-barang suaminya tuh dengan kayak gerasak-gerusuk, kayak sambil marah gitu loh, ngeluarin semua baju-bajunya dimasukin ke dalam kardus gitu. Tibalah di ruangan kerja si suaminya. Jadi ini ruangan kerjanya tuh cukup luas ya guys, banyak banget rak-rak buku-buku arsitektur, desain, terus juga kayak ada easel untuk ngegambar sketsa gitu ya, ada meja yang besar untuk nulis note, ada laptop juga di situ ya. Terus dia menemukan sebuah buku yang kayaknya sih ini adalah buku sketsa gambar rumah-rumahnya dia gitu yang udah pernah dia bikin. Pas dia buka bukunya ada desain rumah dia yang dia tempatin sekarang ya kan, ini bagus gitu kan. Terus dari itu dia buka lagi lembaran selanjutnya, kok ada kayak desain yang sama tapi dibikinnya tuh kembar gitu guys. Jadi kayak mirroring. Jadi misalkan ini rumah dia tuh kayak gini nih, madepnya ke sini. Nah di sebelah sini tuh ada desain rumah yang sama persis sama rumah dia, tapi itu saling mirroring gitu loh, kayak berhadapan gitu, kayak twin gitu kan. Dia bingung kayak ini desain apaan sih gitu. Terus ya udah mungkin itu iseng doang kali ya. Terus dia buka lagi, kok ada desain tentang si suami itu ngegambar labirin kayak gitu. Dia semakin heran lagi, aneh juga ketertarikannya sama labirin gitu kan. Ini sesuatu yang misterius gitu kan. Dia bingung, ya udah mungkin itu gambar-gambar doang kali ya. Udah akhirnya dia tutup bukunya dan si Beth pun istirahat gitu kan. Pas lagi tidur di kasurnya, tiba-tiba dia kebangun dengan suara musik yang bener-bener kenceng banget, dan ini adalah musik favorit suaminya, musik favoritnya si Owen. Dia kaget kayak, hah kok bisa nyala sendiri gitu kan. Terus dia ngecek HP, tiba-tiba ada chat dari suaminya, jangan takut, turunlah sekarang. Terus Beth balas lagi, siapa ini gitu kan. Terus si suaminya ngechat lagi, jangan takut. Musiknya pun mati ya kan. Si Beth langsung kayak siaga gitu kan. Beth pun langsung nelfon pakai HP-nya kan, nelfon nomor suaminya itu, siapa ini gitu kan. Diangkat teleponnya, siapa ini. Terus suara suaminya tuh kayak, tahu nggak sih suara telepon yang nggak ada sinyal tapi kita masih bisa ngedenger gitu. Beth, ini aku, dengan suara suaminya. Dia kaget, siapa ini, aku nggak bisa denger kamu. Ya kamu bisa denger aku Beth, jangan bohong. Tapi suara itu masih nggak jelas gitu kan. Please lihat ke jendela, kata suaminya. Terus Beth ngelihat ke arah jendela pelan-pelan, tengah malam nih kamu bayangin, dan kita bisa lihat di tengah danau ada seorang pria yang seperti udah suaminya si Beth, dengan kondisi yang nggak pakai baju sehelai pun, lagi berdiri di tengah danau munggungin si Beth. Terus suaminya tuh kayak gini nih, ngelirik ke arah Beth, dan Beth kaget kan, langsung mundur. Terus tiba-tiba karena saking kagetnya Beth ini kebangun, dan ternyata Beth ini ketidurannya di lantai lagi guys. Dia ngerasa heran kayak, kok gue kebangun di lantai lagi ya, padahal gue tidur di kasur gitu kan. Dan Beth pun kayak berusaha untuk merasionalisasi karena mungkin sleepwalking kali ya, karena kecapean gitu. Habis itu si Beth pun kayak ngecek HP-nya dia pengen mastiin semalam tuh mimpi atau bukan gitu kan. Dia ngecek HP, ngebuka chat, nggak ada chat dari suaminya. Oh berarti emang mimpi kali ya semalam gitu. Tapi nggak sampai situ aja, si Beth tuh langsung pergi keluar, nih udah pagi kondisinya kan, keluar rumah, langsung buka pintu mobil, ada kardus di dalam mobil, kardus kecil gitu. Dia cari, dia ketemu lah nih HP si suaminya. Terus dia cas dulu bentar di dalam mobil ya kan, karena baterainya habis dong ya kan. Dia cas, habis nyala HP-nya, dia buka, dia ngecek inbox gitu ya, ternyata nggak ada chattingan dari suaminya yang semalam itu. Berarti bener dong, berarti dia kan cuma mimpi. Ya udah deh, seenggaknya gue nggak gila gitu kan, seenggaknya ini cuma mimpi doang gitu. Habis itu, habis ngecek chattingannya, si Beth nih kayak iseng kali ya, kepo gitu, langsung ngecek HP suaminya, ngecek inboxnya, email kayak gitu. Terus si Beth nih ngebuka galeri HP. Terus pas dibuka galeri, kamu tau lah kalau misalkan kamu buka galeri HP orang tuh, kamu pasti menemukan sesuatu yang tidak kamu duga ya kan. Berarti ini ngecek galeri HP suaminya ya kan, lihat-lihat ada foto dia, ada foto mereka lagi ngedate gitu kan, foto-foto couple gitu kan. Terus dia scroll ke bawah, kok ada foto cewek, kayak cewek dari belakang. Tapi kalau lihat dari
dari rambut, dari perawakan gitu ya, dari badannya kok kayak sama kayak ini sih Beth, tapi dia ngerasa itu bukan dia gitu karena dia nggak punya bajunya. Cewek di foto ini tuh pakai baju warna putih dan dia nggak punya baju itu gitu loh, tapi mirip sama dia, makanya dia kayak heran, ini siapa, ini emang aku gitu loh. Setelah itu dia pun kan udah jadwalnya kerja, dia ke kantor, dia ketemu sama sahabatnya si Claire ini yang sama-sama kerja di sana juga ya kan. Kamu yakin itu kayaknya aku deh, tapi aku nggak tahu, tapi kok nggak mirip ya, tapi kok itu mirip aku ya gitu. Beth, itu kamu, itu lihat deh rambutnya aja warna coklat ya kan. Iya tapi aku sih nggak punya baju ini, baju putih ini aku nggak punya. Beth, kayaknya nggak baik deh kalau kamu ngeliat-liat ke galeri suami kamu kan udah nggak ada. It's okay gitu kan, udah deh mendingan kamu inget-inget aja suami kamu tuh sayang sama kamu. Owen sayang banget sama kamu, dia bener-bener memuja kamu loh. Lagian kenapa sih kamu harus ngecek HP dia? Terus Beth tuh cuman kayak ngeliatin sinis gitu. Oh my god, maaf ya, aku nggak bermaksud. Beth, semua orang kan punya rahasia, semua orang pasti punya sesuatu, tapi mendingan kamu ingat aja kalau Owen itu sayang sama kamu. Terus Beth tuh ya udah deh, dia cuman diem doang gitu ya, padahal itu bener-bener kayak ngeganggu pikiran dia banget. Gimana kalau misalnya nanti malam kamu ikut deh, rencananya kita mau minum-minum nih sama anak-anak ya, lihat gimana nanti deh gitu. Malam pun tiba ya, Beth pun akhirnya ikut gabung sama si Claire dan juga kedua orang temen lainnya. Jadi kayak 1 cowok 3 cewek, mereka duduk gitu kan di table, terus minum-minum gitu, mereka bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu kan. Terus salah satu temennya tuh ada yang nanya ke si Beth, Beth, kamu baik-baik aja? Kalian percaya hantu nggak? Hantu? Maksudnya gimana? Ya kayaknya ada hantu deh di rumah aku. Masa sih? Ya nggak tahu juga sih, aku ngerasanya kayak ada sesuatu aja di rumah aku, kayak ngawasin aku gitu. Aku percaya hantu, kata salah satu temennya gitu kan. Terus si cowok, ada teman cowoknya gitu bilang, mungkin itu sleep paralysis kali. Kamu tahu nggak sleep paralysis? Iya aku tahu sleep paralysis, aku juga pernah sleep paralysis. Nggak tahu deh, aku kayak mungkin aku sleepwalking, kata Beth. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba sleepwalking, padahal yang biasanya sleepwalking itu suami aku dulu, itu pun dulu gitu, sekarang udah enggak. Wah aneh sih itu. Oh iya, emang kalian tuh nikah udah berapa lama sih? Udah 14 tahunan lah, kata Beth. Ya wajar sih, maksudnya kan kalian kan udah lama nikah nih, udah 14 tahun pula, pasti mau gimana pun kamu bakal ngerasain kamu lagi sama seseorang gitu, karena kan itu waktu yang sangat lama untuk bareng-bareng sama orang. Oh ya, apa dia ninggalin surat? Jadi kan kalau misalkan orang bundir itu kan biasanya suka ninggalin surat ya kan. Terus ada yang nanya nih ke si Beth, dia ninggalin surat nggak? Oh, terus tiba-tiba suasana tuh jadi awkward, jadi nggak enak gitu loh. Kamu tau nggak? Iya, dia ninggalin surat. Nih, lihat, aku bawa di dalam tas aku. Dia ngambil suratnya dari dalam tas, dia iniin di meja. Nih, lihat surat dari dia. Aku bacain ya. Kamu bener, Beth. Gak ada apa-apa. Gak ada yang mengejar aku dan kamu sekarang aman. Hah? Maksudnya apa? Kata temannya. Aku nggak tahu maksudnya apa. Terus tiba-tiba suasana itu jadi awkward banget dari yang awalnya ketawa-ketawa karena ini ngebahas soal matian gitu ya. Jadi suasana jadi awkward banget. Beth, kayaknya ini udah waktunya kamu pulang ya. Mending kita istirahat aja. Aku bakal nganter kamu pulang, oke? Akhirnya si Beth pun diantar pulang sama Claire, sahabatnya. Setelah masuk ke rumah, Claire masuk dulu ke rumah ya kan, duduk minum. Claire, kamu tahu nggak? Sebenarnya aku nih ngebohong. Ngebohong apa, Beth? Iya, tadi aku kan bilang aku nggak tahu artinya apa dari surat itu, tapi aku tahu artinya apa. Emang gimana, Beth? Jadi dulu itu waktu aku masih sama Owen, aku pernah bilang sama Owen kalau intinya setiap kali aku punya masalah atau apa, aku selalu bilang kalau nggak ada apa-apa. Aku selalu pura-pura baik-baik aja. Aku selalu bilang nggak ada apa-apa kok. Dan iya, mungkin Owen menyembunyikan sesuatu dari aku. Terus si Claire pun bilang sama Beth, Beth, kamu mau aku temenin sampai I don't know. Iya, kamu temenin aku aja deh, seenggaknya sampai aku ketiduran. Si Beth pun tidur di pahanya si Claire ya kan, sambil ngobrol, lama-lama tiba-tiba ketiduran. Tiba-tiba di tengah malam seperti biasa, si Beth nih kebangun lagi ya kan. Terus ngelihat si Claire udah nggak ada. Tiba-tiba ada yang ngegedorin pintu, duduk, buka pintu. Terus si Beth pun keluar nih tengah malam ya posisinya karena ini gelap. Halo, ada orang? Si Beth pun nyalain HP-nya ya kan, nyalain senternya. Terus dia ngecek ke depan rumahnya. Tiba-tiba terus ada orang lari, perempuan lari gitu kan dengan cepet banget. Hai, siapa di sana? Terus tiba-tiba si perempuan ini lari ke arah danau dan dia loncat ke danau. Tapi kita nggak bisa ngedenger ada suara percikan air orang masuk gitu, cuman kayak lari aja gitu, loncat ke danau tapi nggak ada suara Terus tiba-tiba si Beth ngarahin lagi senternya ke sini, tiba-tiba ada lagi cewek yang lari gitu kan ke arah danau dengan sprint gitu, nggak pakai sendal si cewek ya, terus loncat lagi ke danau ya kan. Si Beth tuh kayak ketakutan sambil nyenterin gitu malam-malam, coba kau bayangin. Dan tetap di danau tuh nggak ada suara percikan air orang loncat, padahal itu remaja tuh loncat ke arah danau. Terus tiba-tiba
tiba-tiba si Beth ini ngarahin senternya ke arah seberang danau, persis di seberang rumah dia. Jadi ini rumah dia, ini danau, di sini tuh ada rumah lagi ternyata gitu. Si rumah ini kelihatan lampunya tuh nyala warna merah gitu kan. Karena dia penasaran, kok ada rumah di sana sejak kapan? Dia nggak pernah tahu ada rumah di sana karena setahu dia yang tinggal di daerah situ cuma dia sama si Mel doang, si bapak-bapak penjaga itu ya kan. Karena dia penasaran, dia turunlah ke danau. Ini tengah malam ya by the way. Dia naik ke perahunya, dia nyebrang sampai ke rumah yang ada di seberang itu. Dan ternyata ketika dia sampai, itu rumah kayak kondisinya tuh kayak setengah jadi, ngerti nggak sih? Masih ada kayu-kayu, masih belum jadi banget lah gitu, baru 50% atau 80%-an gitu. Terus dengan senternya si Beth nyenterin ke seisi rumah gitu kan. Halo, Owen? Owen, kamu ada di sini? Dia kayak udah mulai agak-agak gini gitu kan, ngajak ngobrol, suaminya udah nggak ada. Owen, kalau kamu ada di sini, kalau kamu pengen ngobrol sama aku, ayo ngobrol sekarang gitu kan. Terus si Beth pun kayak ngeliat dari luar ya rumah ini, itu ada Owen suaminya, tapi kayak lagi sama perempuan yang berbeda gitu, kayak sama perempuan lain gitu. Jadi misalkan nih, dia ngeliat di lantai 1, Owen tuh lagi pelukan sama perempuan lain yang mirip sama dia, tapi bukan dia gitu loh, rambutnya warna coklat juga sama gitu kan, lagi pelukan. Terus pas dia ngeliat ke arah lantai 2, di balkon ada perempuan lain juga sama si Owen, tapi itu perempuan bukan dia juga. Terus pas dia lihat lagi ke lantai 2 ke dalam jendela, ada Owen juga sama perempuan lain. Dia kaget ya kan, langsung kayak mau masuk ke dalam pintu rumahnya itu. Tiba-tiba pas buka pintu, dia malah ngeliat dirinya sendiri, si Beth lagi tidur di dalam di atas sofa. Terus tiba-tiba langsung si Beth yang di atas sofa itu kebangun dan pintu rumahnya tuh ngebuka. Jadi ngerti gak sih? Jadi kayak dari mimpi tiba-tiba kayak nyambung, kayak langsung kebangun si Beth di atas sofanya sendiri dan pintunya tuh ngebuka gitu loh. Dan itu ternyata udah siang ya guys. Si Beth pun langsung ke ruangan kerja suaminya dan ngebuka laptop suaminya. Dia ngecek-ngecek data-data gitu, dan ternyata dia menemukan banyak banget foto-foto perempuan-perempuan yang mirip sama dia. Jadi ya mungkin kita bisa simpulkan ya kalau mungkin si Owen suaminya itu tipe ceweknya tuh yang kayak dia gitu, yang rambutnya tuh coklat, terus kurus gitu, kulitnya terang gitu kan. Banyak banget foto-foto perempuan-perempuan kayak gitu yang candid. Jadi kayak diem-diem di foto dari jauh. Ada yang lagi belanja lah di supermarket, ada yang lagi di perpustakaan, ada yang lagi di toko buku, ada yang lagi nge-gym, bahkan yang lagi lari di treadmill gitu yang mirip sama dia. Jadi kan si Beth ini ngerasa heran dong, kayak ini siapa cewek-cewek ini, kenapa difotoin sama suaminya gitu loh. Karena Beth ini masih kayak kepikiran mimpi dia yang semalam. Beth ini pun kayak ya siang itu juga naik ke perahu dan nyebrang ke seberang rumahnya dia melewati danau itu. Terus dia jalan kaki, dia nyari rumah yang ada di dalam mimpinya dia itu ya kan. Tapi dia tuh susah nemuin rumah itu, kok kayak nggak ada ya gitu. Terus dia jalan-jalan gitu kan, itu kan kayak hutan-hutan pinggir danau gitu kan. Tiba-tiba dia berpapasan sama si Mel, si bapak-bapak penjaga itu yang lagi jalan sama anjingnya. Hey Beth, kamu lagi ngapain di sini? Oh enggak, aku lagi nyari rumah sih. Nyari rumah? Iya, aku lagi nyari rumah. Rumah apa? Di sini kan nggak ada rumah lain. Lagi pula ini kan hutan milik wilayah, jadi kan sebenarnya dilarang untuk ngebangun rumah di sini, kata si Mel. Iya sih, aku salah sih. Aku kira semalam aku ngelihat ada rumah di sekitaran sini. Aku ngelihat kayak ada cahaya jendela gitu. Oh maaf ya, aku sih nggak tahu kalau di sini ada rumah, kata si Mel. Beth, kamu mungkin masih berduka, jadi lebih baik mungkin kamu jangan jalan-jalan sendirian kayak gini. Gimana kalau misalkan kita makan siang bareng aja yuk di rumah aku, kata si Mel. Iya mungkin lain kali aja kali ya, kata si Beth. Beth pun lanjut jalan kaki. Si Mel pun kayak sama juga lanjut jalan sama anjingnya ya kan. Lagi jalan-jalan kaki gitu di tengah hutan, si Beth tiba-tiba ngelihat ada sebuah tanda gitu di pohon. Kayak tahu nggak sih tanda yang sengaja dibikin di pohon gitu. Terus dia ikutin tuh si pohon ini ya kan. Dia jalan menyusuri dekat pohon itu. Terus dia ternyata benar. Dia ngelihat rumah yang ada di dalam mimpinya. Itu rumah yang nyaris jadi, yang baru berapa persen jadi, yang masih dibangun bahkan. Tapi kalau misalkan dilihat dari luar nih, ini bentukan rumahnya persis mirip sama rumah yang dia tinggalin. Ingat nggak? Kayak yang sketsa yang di dalam buku itu loh, yang mirroring rumahnya gitu. Kayak reverse gitu desain rumahnya. Terus dia kayak kepo kan, kayak lihat-lihat ke dalam gitu. Hello, ada orang di sini? Si Beth pun ngeberaniin diri ya kan, naik ke lantai 2 yang masih kayu-kayu belum jadi gitu. Terus tiba-tiba di lantai 2 dia nemuin ada sebuah boneka voodoo. Entah boneka voodoo atau apa, pokoknya boneka patung gitu ya, patung perempuan dengan kondisi kayak gini, kayak keikat gitu kakinya dan tangannya. Terus ada kayak paku-paku yang nojos ke seluruh badan gitu. Dia heran ngelihat patung boneka ini kok kayak serem ya gitu, tapi dia kepo ini patung apa gitu loh. Terus dari sana si Beth pun langsung lari keluar dan menuju ke rumahnya si Mel. Ngetok-ngetok rumahnya Mel, duk. Mel, hey, Beth ada apa? Kenapa kamu bohong Mel? Owen bikin rumah di hutan. Oh aku nggak tahu, aku nggak pernah ngelihat rumah itu. Ya aku sih sering sih ngelihat Owen malam-malam jalan di sekitaran
sini. Oh ya? Dan kamu nggak pernah bilang sama aku? Iya, soalnya sama Owen nggak boleh. Oke, sekarang mending kamu kasih tahu apa aja yang Owen rahasiain dari aku. Please kasih tahu semua yang kamu tahu. Iya, aku pernah mergokin Owen lagi malam-malam jalan di sekitaran sini. Sama kayak waktu aku nemuin kamu hari ini, kata si Mel. Dia jalan di rute yang sama yang kamu lewatin barusan, dan Owen bersama seorang wanita. Awalnya aku kira itu kamu karena dia berambut coklat, mirip sama kamu. Tapi pas aku panggil, ternyata bukan. Terus juga pernah juga di malam yang lain, Owen tiba-tiba ngetok-ngetok rumah aku dengan sangat keras. Dan pas aku buka pintu, Owen kayak bau alkohol banget. Terus banyak lumpur di baju, di tangannya. Kayak seolah-olah orang yang baru jatuh, kotor, ya. Terus dia bilang apa? Dia bilang dia punya dorongan yang memalukan, yang coba dia singkirin. Dan dia bilang dia lagi nyari cara untuk ngilangin dorongan itu. Dorongan apa? Dia nggak pernah bilang dorongannya apa. Cuman memang setelah itu dia terlihat lebih baik dan kelihatan lebih jarang kesini. Jadi makanya aku ikutin apa kata dia untuk merahasiakan ini dari kamu. Akhirnya setelah itu Beth pun balik ya ke rumahnya, terus langsung bongkar-bongkar kardus lagi. Kebuka lah, dapet lah nih buku sketchbook yang isinya desain rumah itu. Dan ternyata benar pas dia buka ada desain rumah yang sama persis sama rumah dia gitu loh. Jadi seperti ini adalah rumah yang ada yang dia temuin di seberang danau itu, ya kan. Terus dia nemuin lagi buku yang sama tentang labirin-labirin gitu. Dia nemuin lagi buku-buku yang serupa, dan pas dilihat penerbitnya tuh sama semua, yaitu Books and Melody. Karena dia kepo, ini buku apa sih gitu kan, yang si Owen baca. Si Beth pun ngebuka laptop dan ngecek di Google Books and Melody, dan untungnya di sana ada alamat dan emang deket sama rumahnya gitu loh. Jadi dia kayak ada niat ingin datang ke sana. Tiba-tiba pas lagi ngecek-ngecek itu, dia ngedenger ada suara langkah kaki di atas. Terus Beth pun diam-diam mengendap-ngendap naik ke tangga untuk ngecek di atas ada apa. Pas dilihat ada bayangan cowok yang kayaknya sih itu bayangan suaminya. Pas dia ngedeket, bayangannya itu gerak dan menghilang. Berarti ini kaget ya kan. Dia bener-bener kayak bingung banget, ini mimpi apa ini kenyataan. Dia bener-bener bingung. Keesokan harinya Beth ini mengunjungi Books and Melody, penerbit buku-buku yang ada di kardus-kardus suaminya itu. Dia ngedatengin ke front desk. Dia nanya, "Hai, aku pengen tanya apakah suami aku ada pesanan buku di sini atau apa yang kira-kira baru datang gitu kan." "Oh maaf Bu, kami tidak menyimpan catatan siapa yang beli apa gitu." "Oh gitu, ini deh, ini saya ada buku suami saya, ini kira-kira ada nggak ya yang bukunya sejenis ini?" "Oh sebentar saya cek ya." "Oh ini penulisnya ini ya?" "Ada Bu." "Ya ada sih, nanti saya cek dulu ya bentar." Si orang front desk-nya pun langsung pergi untuk nyari buku yang serupa. Habis itu karena sambil nungguin ya kan, si Beth pun jalan-jalan, dia ngeliat ada cewek yang sama yang ada di dalam foto galeri suaminya dengan rambut coklatnya dan juga blus. Terus Beth memberanikan diri ya kan nyamperin perempuan ini, terus nyapa, "Hey, oh hai, kamu pegawai di sini?" kata Beth. "Oh iya, ada yang bisa saya bantu?" "Oh enggak, saya Beth Fortune." "Oh Madeline, kayaknya kamu kenal suami aku deh, namanya Owen. Aku nemuin foto kamu di HP-nya." "Jonah, kamu nggak perlu minta tolong, kamu nggak perlu ngusir aku cuma pengen nanya doang." "Oh, aku cuma pengen bilang sama kamu kalau Owen udah mati." "Apa?" "Ya Owen udah nggak ada, jadi kalau misalkan dia punya janji sama kamu, janji ngedate, janji kencan, kamu harus tahu kalau dia udah nggak ada, jadi biar kamu nggak nunggu." "Oh enggak kok, nggak kayak gitu." "Kayak gimana jadinya?" "Iya dia cuma datang beberapa kali ke sini, dia nyari-nyari buku. Dia juga nggak sering-sering banget sih ke sini, palingan kayak beberapa kali dalam setahun, dan dia ramah banget sama saya. Dan sejujurnya kadang-kadang Owen itu ngegoda saya. Terus kita juga sempet minum, tapi udah kok cuman gitu doang." "Buka kunciran kamu," kata si Beth. Madeline ini kan diikat rambutnya ya. "Buka kunciran kamu." Terus Madeline tuh kayak nurut gitu, ngebuka kuncirannya. Rambutnya pun kegerai ya kan, warna coklat. Dan si Beth tuh kayak ngeliatin, ya kayak seolah-olah emang kayak ya emang ini tipe suaminya kayak gitu ya, mirip sama dia lah, rambutnya coklat gitu. "Kamu tidur dengan suamiku?" "Oh, enggak, aku nggak tidur sama suami kamu, aku nggak mengenalnya." "Sama, aku juga." Akhirnya setelah itu Beth pun pergi ke rumahnya Claire, karena waktu itu di rumah Claire tuh kayak ada acara gitu, acara anaknya ulang tahun, sambil curhat tuh tentang si perempuan yang ada yang dia temuin di toko buku ini. "Udahlah Beth, kamu jangan ngulik-ngulik masa lalu suami kamu terus, suami kamu kan udah nggak ada, aku malah jadi khawatir sama kamu kalau kayak gini terus. Udah, mendingan kamu jangan pulang hari ini, kamu nginep aja di sini ya sama aku. Kamu boleh nginep selama apapun yang kamu mau di sini, anggap aja ini rumah kamu, oke?" "Iya sih Claire, tapi aku tuh ngerasa kalau ini tuh belum selesai gitu. Aku tuh kayak ingin tahu sebenarnya tuh ada apa sih sama Owen." Tapi kamu bener sih, kayaknya aku jangan dulu tinggal di rumah itu deh. Aku bakalan packing deh, palingan aku bakalan tinggal dulu di hotel untuk sementara." "Oke, kalau mau kayak gitu, tapi kamu harus janji ya, kamu telepon aku," kata si Claire. Claire tuh bener-bener kayak sahabat yang care banget, peduli banget sama Beth gitu loh. Setelah itu Beth pun pulang ke rumahnya ya kan.
kan. Terus dia tuh kayak mulai ngajak ngobrol suaminya yang udah nggak ada, karena dia kayak udah mulai gitu kan. Dia masih bingung ini mimpi apa kenyataan, tapi dia yakin kalau di rumah itu ada suaminya gitu, ada hantu suaminya. Si Beth ini pun ngomong sendirian di dalam rumah gitu loh. Owen, kalau ada yang pengen kamu obrolin ke aku, please ngobrol sekarang juga, karena aku mau packing, aku mau pergi. Terus sambil minum wine gitu. Fuck. Itu kan, terus tiba-tiba si Beth ini ngedengar ada suara orang ngetok pintu. Terus dia kan takut ada apa-apa ya kan, si Beth pun langsung turun ke bawah untuk ngelihat siapa yang ngetokin pintu. Langsung dibuka gitu, ternyata ada Madeline, si cewek yang ditemuin di toko buku itu ya kan, lagi menuju pulang. Oh maaf, saya nggak tahu kamu lagi di rumah. Ya, aku di rumah, kata Beth. Harusnya aku nggak kesini. Kamu tahu dari mana alamat rumah aku? Saya pernah kesini sebelumnya. Oke. Akhirnya diajak masuk kan Madeline, dikasih minum sama Beth. Harusnya sih aku bilang tadi di toko, tapi aku takut. Sorry, kata Beth. Terus Madeline ini bilang gini, ini aneh sih, tapi aku mimpiin kamu ada yang ngejar, tapi aku tiba-tiba kebangun, makanya aku jadi kepikiran dan aku datang ke sini. Aku cuma mau bilang, aku bener-bener aku nggak tidur sama suami kamu. Sebenarnya sih ada keinginan waktu itu, aku pengen tidur sama suami kamu. Dia datang sore-sore pas aku selesai pulang kerja, terus aku diajak ke sini dan jalan-jalan. Biasanya tuh aku nggak mau pergi, tapi kamu tahu kan dia cerdas, dia manis, jadi aku ngerasa aman gitu di sini. Terus kita minum, kita jalan-jalan ke danau, dia nunjukin rumahnya yang lain. Oh, kamu ngeliat rumah itu? Rumah yang belum jadi itu? Iya, belum jadi sih rumahnya, tapi dia tuh kayak bangga banget ngejelasin kalau ini rumah dia. Dia semangat banget ngajakin aku untuk keliling-keliling rumah yang belum jadi itu. Dan dia nunjukin patung aneh, patung perempuan, dan minta aku megang patung itu. Terus kamu pegang? Apa yang kamu lakuin? Nggak ada sih. Tapi dia meluk aku dari belakang, dan aku nyaman. Terus tiba-tiba dia nyium. Dia tiba-tiba bergetar dan dia nangis. Terus aku cium dia bales nyium aku. Terus tiba-tiba dia naruh tangannya di leher aku dan mulai meremas leher aku. Dan aku minta dia untuk berhenti. Tapi setelah itu ternyata kita nggak ngapa-ngapain kok. Setelah itu dia nganter aku pulang. Dia bilang dia lagi capek dan ngerasa bingung, dia ngerasa nggak berguna, dan dia bilang dia takut nggak bisa nahan dorongannya dia. Menahan apa? Aku nggak tahu sih, dia nggak bilang menahan dorongan apa. Cuman dia bilang dia tahu harus ngapain. Dia bilang dia harus mengakhiri semuanya, mengakhirinya selamanya. Dan aku cuman bilang kalau dia itu ngerasa bersalah, dia selingkuh. Dan akhirnya karena udah mulai malam ya, udah mulai hujan gitu, akhirnya si Madeline pun pulang. Setelah itu si Beth ini malam-malam ya, dalam kondisi hujan, Beth itu nggak berhenti dari sampai sana aja karena dia udah super kepo. Yang awalnya dia pengen pergi ke hotel, tinggal di hotel untuk sementara karena dia kepo, dia pakai jas hujan, dia naik perahu, dia nyebrang danau, dia menuju ke rumah dia, nyari rumah itu. Terus si Beth ini mulai kayak orang gila gitu ya, dia ngomong sendirian. Owen kita harus ngobrol. Pokoknya aku nggak bakalan pergi sebelum kita ngobrol. Kamu manggil-manggil aku terus kan? Nih makanya aku datang sekarang. Aku di sini. Ayo cepet temuin aku. Kayaknya karena itu si Beth itu kan ngedengerin Madeline cerita tuh sambil minum-minum, dan dia pun kondisinya tuh udah mulai agak mabora ya guys. Terus tiba-tiba dia jalan, tiba-tiba kayu yang dia injek itu agak roboh guys. Dan ternyata di lantai kayunya itu ada kayak bolongan gitu, kayak buat nyimpen apa gitu kan. Terus karena Beth ini kepo, dia jongkok, dia buka kayunya, dia ngintip, dia senterin pakai HP-nya dia ya kan. Ternyata di bawah lantai kayu yang roboh itu ada plastik guys, kayak plastik yang digunakan untuk membungkus sesuatu. Terus dia ngelihat lagi ya kan, lebih deket lagi, lebih jelas lagi, dan ternyata di dalam plastik itu yang dibungkus itu ada apa coba? Ada orang manusia guys, kayak banyak banget di situ. Dia langsung kaget ya kan, si Beth ini langsung pulang lagi, balik lagi ke rumah ya kan, buru-buru. Dia bingung dong, apa dia nelpon polisi apa gimana, tapi akhirnya dia pun nelpon Claire sahabatnya ya kan, tapi malah nyambungnya tuh ke voicemail ya kan. Langsung nelpon, "Hai, iya Claire, jadi aku nemuin sesuatu yang aneh." Dia ceritain pokoknya keresahannya dia. Setelah itu ya udah, akhirnya si Beth pun ingin bersih-bersih ya kan, mandi tengah malam. Coba tiba-tiba lagi di dalam shower gitu, lagi mandi, dia ngedenger suara musik nyala lagi. Si Beth langsung ngeh kan, ini kayaknya suaminya gitu kan, karena kan dia kayak ngerasa ingin ngobrol nih sama suaminya gitu kan, punya rahasia apa sih. Terus langsung matiin showernya. Owen kamu di sana? Aku nggak ngerti Owen, aku nggak ngerti. Beth pun nangis gitu kan, Owen please, aku kangen kamu Owen. Terus di WC itu dia ngeliat cermin, ada embunnya gitu, terus ada tulisan I'm here, aku di sini. Terus tiba-tiba ada jejak kaki, kayak jejak kaki basah gitu kan, mengarah ke arahnya dia, tepat di depan dia. Terus si Beth tuh kayak, ini beneran gak ya suami aku gitu loh. Terus si Beth tuh kayak berusaha untuk menyentuh sesuatu yang ada di depan dia yang gak bisa dia lihat. Tek,
tiba-tiba beneran kesentuh guys. Terus setelah itu si Beth langsung kayak ngerangkulin tangannya di depan dia, kayak seolah dia tuh meluk sesuatu yang nggak bisa dia lihat tapi bisa dia rasain. Dan si bayangan yang dia pegang ini memeluk balik dia gitu loh. Terus si bayangan ini mengeluarkan suara laki-laki yang seperti suaranya Owen gitu. Ya, aku di sini. Owen, aku bukan Owen. Hanya karena si Beth ini kaget karena itu bukan Owen, berarti itu siapa dong ya kan? Si Beth pun kayak berusaha untuk keluar WC tapi dia malah ditarik, pintu WC-nya nutup sendiri. Terus si Beth kayak langsung madep ke cermin, tapi di cermin itu bayangannya bukan dia, ngerti gak sih? Itu perempuan lain. Dan dari belakang ada Owen yang mau menyerang si perempuan lain ini. Jadi seolah-olah si Beth ini melihat adegan-adegan yang dulu dilakukan oleh Owen terhadap wanita-wanita lain. Setelah itu Beth kayak berusaha untuk kabur keluar dari WC. Dia ngelihat jam. Anehnya jam dinding dia itu semuanya tuh angkanya kebalik guys, kayak mirroring gitu, reverse gitu kan. Terus dia panik ya kan, dia lari karena dia ngerasa dikejar sesuatu. Terus tiba-tiba ada cewek di dalam lemari dia gitu. Hey, ayo cepet sembunyi, ya mau ke sini. Terus di kolong kasur tiba-tiba ada tangan keluar. Ayo cepet sembunyi. Terus Beth dengan bingungnya, apa? Terus dia bisa ngedenger dari jauh ada suara langkah kaki yang berat gitu. Ternyata itu ada Owen lagi menyeret wanita lain, kayak seolah-olah itu tuh hal yang biasa buat Owen. Tapi di belakang Owen itu kayak ada sosok bayangan laki-laki besar warna hitam gitu, kayak itu bukan Owen, kayak seolah-olah Owen ini dikendalikan oleh si bayangan hitam ini. Terus Beth ini lari menyusuri lorong rumahnya. Jadi kayak di setiap ruangan yang dia lewatin, dia tuh ngelihat Owen sama perempuan-perempuan yang beda. Ada perempuan yang diserang di kasur, ada perempuan yang diserang sambil berdiri, dan macam-macam banyak banget korbannya. Dan setiap adegan itu di belakang Owen itu selalu ada bayangan hitam ini. Setelah itu sampailah si Beth lari ya kan ke depan perapian, dan di sana kita bisa ngelihat ada Owen lagi duduk madep ke perapian, tapi ngebelakangin Beth ya kan. Kita nggak bisa ngelihat kepalanya madep ke sana gitu. Terus pas dia lihat ke sofanya itu ternyata ada Beth. Si Beth ini lagi tiduran di atas pahanya Owen. Jadi kayak dia ngelihat diri dia sendiri gitu loh. Dan setelah itu si Owen kan ngebelai-belai rambutnya si Beth yang tiduran di pahanya dia ya kan. Terus tiba-tiba dia ngedenger ada suara laki-laki ini. Inilah malam kita bertemu. Kamu bukan Owen. Aku tahu yang kamu rasain ketika jantungmu berhenti. Aku bisa ngerasainnya. Kamu ingat? Kamu melihatku. Aku bersamamu saat itu. Apa yang kamu lakuin sama suami aku? Ya, aku menemuinya. Aku bisikan dia berulang-ulang kali. Terus kita bisa ngelihat kalau si Owen ini kayak seolah digerakin tangannya untuk si Beth. Aku memintanya untuk mengirimmu kembali. Terus tiba-tiba nggak jadi nyekik si Owennya, terus malah mencium si Beth. Tapi tidak suara si bayangan ini ya, bayangan laki-laki ini. Tapi tidak. Owen malah mengirim mereka. Oh, dia menipumu, kata Beth. Ya, untuk sesaat. Beth tiba-tiba kebangun, dia kabur. Terus tiba-tiba kayak pas lagi lari gitu, dia tuh kayak ditahan, jadi kayak paranormal activity gitu loh. Kayak ditahan sama sesuatu yang nggak bisa dia lihat. Beth, jangan melawan. Beth tuh kayak dari belakang, terus tiba-tiba si Beth tuh kayak ngelayang badannya di tengah ruangan itu, dia ngelayang, terus tiba-tiba cahaya jadi gelap banget, terus posisi badannya tuh kayak sama gestur di patung boneka yang dia temuin itu. Terus si Beth itu kayak orang kesurupan, pokoknya udah kayak paranormal activity aja gitu. Terus si Beth ini ngeliat ada bulan warna merah, dan di sebelah itu ada bulan yang normal, bulan biasa, jadi kayak seolah-olah ada 2 bulan gitu di malam itu. Nah ternyata nggak kerasa itu udah siang guys. Sementara itu si Beth ini masih ngerasa dia tuh masih malam, terus dia ngerasa dia tuh lagi ada di atas perahu. Tapi padahal di dunia nyata nih, ini tuh udah siang. Terus tiba-tiba ada si Claire, si sahabatnya. Mungkin karena semalam ditinggalin voicemail ya, telepon itu, si Claire mungkin langsung siangnya tuh langsung datang ke rumahnya si Beth ini. Terus si Claire ini kan manggil-manggil, Beth kamu di mana? Tapi si Claire ini notice kok ada kaca retak nih. Padahal Beth ini masih di dunia lain ya guys. Dia ngerasanya kayak lagi ngelihat Owen megang kertas nggak pakai baju di atas perahu, kayak seolah-olah si Beth sama Owen nih di atas perahu nih yang sama ya kan, mengapung gitu. Si Beth ini ngelihat Owen megang kertas nggak pakai baju, kayak adegan mau budir itu. Ini kata Beth ya, kata Beth di dunia lain. Dia bilang, di mana dia? Dia nanya si Owen. Terus Owen bilang, hilang, tapi kamu udah tahu. Nah ternyata di dunia nyata nih, si Claire ini ngelihat Beth lagi sendirian di tengah danau di atas perahu sambil gini nih, sambil nunduk gini, pakai baju warna putih. Anjir serem banget ya sih. Terus karena si Claire ini teriak-teriak mulu ya, Beth. Terus si Mel, si bapak-bapak yang tinggal di situ tuh ngedenger ya kan teriakannya si Claire. Terus Claire pun langsung lari ke arah danau ya kan, turun ke bawah dan ngeliat si Beth ini udah megang pisau.
Oh guys, terus padahal si Beth ini masih ada di dunia lain gitu kan. Terus si Owennya bilang gini katanya, nggak ada apa-apa Beth, ayo Beth, kembalilah padaku. Terus si Beth udah mulai ngarahin ininya ke kepalanya dia. Terus si Claire di dunia nyata tuh terus-terusan manggilin si Beth, Beth, Beth. Claire pun nggak ganti baju, nggak buka baju, nggak buka sepatu, nggak apa. Pokoknya langsung si Claire tuh nyemplung ke danau, berenang ke arah perahunya si Beth. Terus tiba-tiba si Beth tuh di dunia lain tuh dia ngerasa kayak dia menolak gitu, kayak enggak gitu kan. Terus tiba-tiba si Bethnya sadar, si Claire langsung narik si Beth dari atas perahu untuk jatuh ke danau ya kan. Si pistolnya jatuh juga, langsung dibawa berenang ke pinggir danau. Ada si Mel ya kan, Beth, Beth, kamu nggak apa-apa? Terus si Beth pun kayak nafas gitu kan, terus kayak baru sadar gitu, enggak, aku nggak apa-apa, aku aman, kata si Beth. Sudah, akhirnya tamat deh, akhirnya si Beth selamat gitu ya. Awalnya pas aku pertama kali nonton film ini tuh aku bingung kan, ini maksudnya apa sih? Tapi setelah aku nonton untuk yang kedua kalinya, akhirnya aku ngerti. Jadi sebenarnya suaminya kan udah meninggal tuh. Nah terus si Beth tuh baru tahu ternyata suaminya punya rahasia gelap, yaitu suaminya tuh seneng banget nge-stalking perempuan-perempuan yang setipe sama dia, yang mirip-mirip sama si Beth. Jadi dia temuin si perempuan-perempuan ini tuh di tempat publik gitu loh. Kayak misalkan dia lagi di tempat umum, di gym, di supermarket. Kalau misalkan dia ngeliat ada perempuan yang kayak mirip sama dia, rambutnya pirang, warna kulitnya tuh cerah gitu ya, kurus gitu, itu pasti dia ajakin si perempuan ini kenalan. Terus setelah itu si Owen ini tuh bakalan ngajakin si perempuan-perempuan ini untuk datang ke rumahnya yang di seberang danau, yang rumah yang terpencil itu loh, yang mirip sama rumahnya dia ya kan, yang belum jadi itu. Dan di sanalah si Owen itu akan para perempuan-perempuan yang mirip sama istrinya ini. Jadi bisa dibilang Owen ini adalah serial killer. Tapi pertanyaannya, kenapa Owen bisa jadi serial? Iya kan? Jadi bisa jadi mungkin si Owen ini kayak punya dorongan kan, dia bilang dia punya dorongan katanya gitu. Nah ternyata dorongan ini sepertinya adalah dorongan untuk perempuan-perempuan. Terus kan si Owen pernah bilang kayak, ya aku harus mengakhiri ini selamanya. Ya dia nggak punya pilihan lain, karena kalau dia selama dia hidup dia pasti punya dorongan itu. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain diri sendiri gitu, biar dorongan dia berhenti ya kan. Dan juga mungkin ada pengaruh energi yang gelap gitu ya, si bayangan laki-laki ini, yang dari awal aku kira hantu itu adalah si Owen suaminya, ternyata hantu itu adalah si bayangan jahat ini yang sepertinya mempengaruhi Owen untuk menjadi orang yang seperti itu gitu loh. Dan juga si bayangan jahat ini kan di akhir-akhirnya kan bilang awalnya bayangan jahat ini tuh minta nyawanya si Beth, tapi si Owen ini nggak mau ngasih nyawanya si Beth. Si Owen ini malah ngasih nyawa perempuan-perempuan yang lain yang bukan Beth. Makanya di akhir film itu si bayangan gelap ini tuh kayak seolah-olah mau ngambil nyawanya si Beth, tapi keburu ketolong ya kan sama si Claire itu. Jadi ya udah, akhirnya Beth ini selamat lah gitu. Kamu udah nonton belum sih film ini? Menurut kamu gimana? Bagus nggak sih ceritanya? Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, di super thanks mungkin. Makasih banyak yang udah nonton. Next aku bahas apa lagi ya? Kamu tulis komen di bawah, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.